Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya, ini saya buatkan sedikit tutorial yang berkenaan dengan tugas kelompok kemarin. Nah, ternyata kemarin tugas kelompok itu masih banyak yang kebingungan bagaimana cara menghitung korelasi dan sebagainya. Nah, di tutorial ini saya hanya akan fokus pada bagaimana Anda bisa menghitung nilai korelasi dengan sederhana menggunakan bantuan Microsoft Excel seperti itu. Nah, sebelum kita menghitung nilai korelasi menggunakan Excel, saya ingin mengingatkan dasarnya dulu ya. Dasarnya kepada Anda bahwasanya korelasi yang kita bahas di sini adalah Pearson correlation atau korelasi Pearson ya, seperti di kemarin itu di sini ya. Jadi di sini yaitu korelasi koefisien Pearson. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwasanya variabel yang harus Anda hitung ketika Anda menggunakan koefisien Pearson ini ya, bentuk datanya haruslah bentuk data yang continuous. Apa toh bentuk data yang continuous? Saya ingatkan lagi ini di materi yang pertama dulu. Ini di materi yang pertama dulu ya. Jadi data itu kan dalam statistika itu ada dua secara garis besar, yaitu kategorikal dan continuous. Kategorikal itu mencakup nominal dan ordinal, continuous itu mencakup interval dan rasio. Ya, sudah saya jelaskan dulu itu. Lah, continuous. Jadi, ketika Anda menggunakan korelasi koefisien Pearson, maka data yang harus Anda ambil itu bentuknya harus continuous. Contohnya kan seperti tinggi badan, berat badan itu kan sudah continuous semua karena memang nilainya itu katakanlah tinggi badan 170 itu mengandung sebuah nilai ya, memang nilai tertentu di mana 170 itu mengandung sebuah nilai angka. Angka itu merepresentasikan sebuah kuantitas seperti itu. Nah, data continuous, ingat sekali lagi dasarnya itu bahwasanya data yang harus Anda ambil adalah data continuous. Kalau sampai datanya kok nominal atau ordinal, maka tidak bisa dihitung menggunakan koefisiensi korelasi Pearson. Tuh. Selanjutnya kita kembali lagi ya. Ini rumusnya ya, kita akan menggunakan rumus ini nanti ya dalam mengerjakan nanti korelasi dari dua variabel. Nah, ini sekarang saya sudah siapkan di sini ya, ini contohnya ini yaitu ada, saya perbesar sedikit, adalah contoh variabel tinggi badan dan berat badan. Jumlah datanya ini di setiap masing-masing variabel ada 10 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya apa? Mungkin datanya ini diambil dari 10 orang seperti itu katakanlah. Nah, hal yang pertama yang harus Anda lakukan apa? Kita lihat dulu di sini ya. Kita ikuti di sini di kotak yang sudah saya berikan contoh. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari nilai rata-rata ini dulu. Nah, rata-rata. Ini sudah saya tulis rata-rata. Rata-rata tinggi badan, berapa rata-ratanya? Tinggal Anda kasih. Nah, setiap Anda mau mengoperasikan rumus di Excel, maka Anda awali dengan sama dengan. Rata-ratanya sama dengan, rata-rata itu rumusnya average ya. Average itu bahasa Inggris dari rata-rata. Nah, Anda klik 2 kali, Anda drag seperti ini, Anda tutup kurung, enter. Jika di sini rata-rata berat badan sama dengan average. Ini klik 2 kali, terus Anda drag seperti ini, Anda klik enter. Seperti itu. Nah, sudah ketemu. Sekarang setelah itu apa ini? Nah, dari rata-rata sudah ketemu. Maka data dari setiap variabelnya Anda kurangi rata-ratanya. Nah, artinya ini tinggi badan 160 dikurangi rata-rata, 165 dikurangi rata-rata dan sebagainya. Nah, itu nanti untuk menemukan standar deviasi. Ini sama dengan ini 160 dikurangi rata-ratanya 164,9 ini. Enter. Nah, Anda bisa menghitungnya satu persatu seperti itu. Ada juga trik ini saya berikan bagaimana biar cepat mengerjakannya, adalah ini. Anda klik di sini ya. Anda di sini ada A14. A14 itu artinya apa? Yaitu ini, data ini A14 ya. Di kolom A baris ke-14 itu adalah ini, angka rata-ratanya. Nah, di A14 itu Anda kasih lambang dolar sebelum huruf A dan setelah huruf A. Ada kasih lambang dolar.
Anda enter. Artinya apa sih lambang dolar itu? Yaitu bahwa untuk membuat angka ini menjadi sebuah konstan, artinya tetap tidak berubah-ubah. Ya, nah ini Anda seperti ini, Anda drag ke bawah, maka akan otomatis drag. Ya, ketemu hasilnya ya. 165 dikurangi 164,9 kan 0,1. Maka sudah cocok ini. Sama juga dengan berat badan, Anda sama dengan berat badan ini dikurangi rata-ratanya. Ya, enter. Nah, karena masih seperti ini, biar lebih cepat, Anda kasih lambang dolar di sini. Lambang dolar, lambang dolar. Enter. Anda drag seperti ini. Nah, terus kalau Anda kebingungan mencari di mana toh lambang dolar, itu ada di keypad Anda itu, yaitu angka 4. Atasnya kan ada lambang dolar itu. Nah, tinggal Anda shift masuk angka 4, maka akan keluar lambang dolar tadi. Oke, sudah ketemu. Anyway, sudah ketemu ini. Setelah itu apa? Nah, setelah sudah ketemu, baru ini ya hasil pengurangan tadi Anda kuadratkan. Nah, ini ya tinggi dikurangi rata-rata Anda kuadratkan. Nah, ini tanda kuadrat gitu aja lah. Pokoknya Anda anggap ini tanda kuadrat. Nah, ini kuadrat. Itu sama dengan ini. Kuadrat itu apa ya? Tinggal ini dikali itu lagi kan. Dikali angka ini lagi, enter. Makanya itu kuadratnya. Nah, tinggal Anda drag ke bawah. Spread seperti itu. Sama juga di sini ya, sama dengan 7 dikali ini lagi, enter. Nah, terus Anda tinggal sorry. Kita kembali lagi ke sini, Anda tinggal klik, sorry, ini klik. Nah, klik di bawah seperti ini. Nah, sudah ketemu. Nah, setelah itu Anda tahu ini adalah ini sudah ketemu ada lambang sigma, itu maksudnya jumlah. Ini Anda jumlahkan ya, angka ini Anda jumlahkan. Nah, berarti ini angka ini Anda jumlahkan. Jumlahnya seperti apa? Sama dengan jumlah itu adalah sum, artinya summary, jumlah. Anda klik 2 kali, cek ke bawah seperti ini, Anda tutup kurung, enter. Sama juga di sini, sama dengan sum, klik, Anda drag seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah ketemu. Jadi sudah ketemu apa namanya jumlah tinggi badan, jumlah berat badan. Sekarang kovarian. Apa sih kovarian itu? Nah, ini Anda lihat. Kovarian. Karena kita berbicara masalah korelasi, maka kita harus mencari kovarian. Kovarian itu adalah hasil kali ini. Hasil kali pengurangan yang variabel X dikalikan hasil dari pengurangan variabel Y. Nah, itu Anda kalikan. Nah, kalau di sini berarti ini hasil pengurangan di variabel tinggi dikalikan hasil pengurangan di variabel berat. Maka ini sama dengan ini dikalikan ini. Enter. Nah, seperti itu. Tinggal Anda drag ke bawah. Oke, so, Anda hitung jumlahnya. Sum, terus ini seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, sudah ketemu. Nah, sekarang sudah ketemu angka-angka dasarnya nih. Sekarang tinggal mencari standar deviasi tinggi dan standar deviasi berat dan kovarian, hasilnya kovarian ini. Nah, standar deviasi tingginya seperti apa? Nah, ini Anda cari standar deviasi X, akar jumlah ini tadi ya, jumlah ini tadi dibagi N kurangi 1. N itu maksudnya jumlah data. Kita tahu jumlah datanya tadi ada 10 orang. Nah, berarti ini ya, angka ini dibagi 10 dikurangi 1, 9 dibagi 9. Nah, nanti terus hasilnya diakar. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ini dibagi 9 ya. Enter. Nah, 31. Nah, ini harus kita akar dulu ya. Jadi sama dengan akar itu lambangnya SQRT, itu akar, square root artinya. Terus ini masukkan ini, enter. Nah, ini standar deviasi tingginya, standar deviasi variabel tinggi 5,6 sekian. Nah, sekarang kita ke berat. Berat itu sama dengan ini dibagi 9 lagi, enter. Anda akarkan SQRT atau square root dari angka ini, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Nah, sudah ketemu kan? Sudah ketemu ya. Jadi angka ini sudah ketemu. Sekarang kovariannya. Kovariannya rumusnya seperti apa? Kovariannya ini SXY, kovariannya adalah
ini jumlah ini dibagi N kurangi 1. Tidak perlu diakar ya, jadi langsung cuma sekedar ini dibagi N kurangi 1. Nah, berarti ini ya dibagi 9 nanti, karena tadi jumlah datanya 10 dikurangi 1 berarti 9. Sama dengan ini dibagi 9. Enter. Nah, sudah ketemu. Nah, sudah ketemu semua. Standar deviasinya E, SX, SY, SXY sudah ketemu. Jadi, standar deviasi tinggi sudah ketemu, standar deviasi berat sudah ketemu, kovariannya sudah ketemu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus tadi. Ini dia. RXY atau korelasi antara dua variabel itu adalah SXY atau kovarian tadi dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Nah, berarti ini kovarian ini 24,7 dibagi 5,6 kali 5,4. Nah, berarti ini kita kalikan dulu 5,6 kali 5,4. Kita kalau taruh sini aja biar nggak bingung. Ini dikali dengan ini. Enter. Nah, seperti itu. 30,59. Nah, setelah itu korelasinya seperti apa? Tinggal ini SXY dibagi hasil kali tadi. Berarti kovarian ini ya dibagi 30,59 sekian-sekian. Jadi sama dengan ini dibagi ini. Enter. Nah, hasilnya 0,800988. Nah, ini nilai korelasinya sudah ketemu. Tinggal kita interpretasikan. Interpretasinya seperti apa? Kita tahu kemarin ya, dalam korelasi itu angka korelasi itu antara 1 sampai dengan negatif 1. Semakin mendekati 1, maka hubungan dua variabel artinya semakin kuat dan hubungannya positif. Semakin mendekati ke negatif 1, hubungannya juga semakin kuat tapi hubungannya itu negatif. Nah, semakin mendekati angka 0, maka semakin tidak ada hubungan. Kan seperti itu. Nah, kita sekarang lihat sini. Hasilnya adalah nilai korelasinya 0,8 sekian-sekian-sekian. Yang mana ini nilainya dekat dengan 1. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya ada hubungan yang erat antara tinggi badan dan berat badan. Sekali lagi, ada hubungan yang erat antara tinggi badan dan berat badan. Dan hubungan tersebut hubungannya positif. Artinya semakin tinggi nilai tinggi badan seseorang, semakin tinggi juga nilai berat badan seseorang. Jadi seperti itu. Semakin tinggi nilai berat badan seseorang, semakin tinggi juga nilai semakin tinggi nilai tinggi badan seseorang, semakin tinggi juga nilai berat badan seseorang. Nah, itu. Jadi ada hubungan yang kuat antara tinggi badan dan berat badan. Dengan ini buktinya adalah nilai korelasinya adalah 0,80988. Seperti itu ya. Jadi itu tutorial singkat bagaimana Anda bisa menghitung nilai korelasi menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum jelas, silahkan Anda bisa tanyakan di WA Group atau bisa Anda tanyakan di kolom komentar di video ini nanti. Karena video ini nanti akan saya upload di YouTube seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.